Kita lanjutkan ke slide 66 yaitu Blood and Infusion Warmer Animac AM3 dari Jepang. Ini produk yang cukup fenomenal ya, karena produk ini merupakan tulang punggungnya divisi Isuzu Surgery karena populasi juga sudah mulai sangat banyak. Bisa dilihat dari populasinya nanti akan saya kirimkan sehingga dapat dijual dan ditawarkan maupun di create market yang sudah pakai kompetitor, baik yang belum memakai blood warmer bisa dapat menjadi selling point, populasinya ada di seluruh Indonesia. Slide ke-69, tujuan pemakaian infus atau penghangat darah. Cairan intravenous dan darah untuk infus atau transfusi pada umumnya disimpan pada suhu kamar atau ruang pendingin. Ketika cairan ini akan diberikan kepada pasien dengan suhu yang rendah atau di bawah suhu tubuh, dan suhu tubuh kemungkinan akan turun dan bila terjadi dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan pasien. Yang kedua, tujuannya pemanasan ini membantu memelihara suhu tubuh dan melindungi pasien dari pengaruh hipotermi. Yang ketiga, pemberian cairan nutrisi dengan suhu kamar dapat menyebabkan pasien merasa tidak nyaman karena adanya perbedaan suhu. Yang keempat, pemanasan membantu mengurangi perasaan tidak nyaman dan risiko terjadinya diare, serta dapat mengurangi buang air kecil pada malam hari sehingga kualitas tidur dapat ditingkatkan. Itu tujuan pemakaian penghangat infus dan penghangat darah ya. Lanjut ke slide 70. Apa manfaat untuk pasien dengan memakai Animac? Yang pertama, memanaskan cairan infus dan darah mendekati suhu tubuh normal. Seperti kita tahu, tubuh normal pasien atau tubuh kita yang sehat 36 sampai 37 derajat Celcius. Yang kedua, pada pemberian nutrisi, suhu berada di sedikit di atas suhu tubuh normal ya, supaya dapat menyeimbangkan atau beradaptasi dengan suhu tubuh sehingga tubuh dapat menerima dengan baik, tidak kaget. Yang ketiga, melindungi pasien dari hemolisis atau sel darah merah akan rusak bila dipanaskan melebihi 42 derajat selama 1 jam. Jadi alat Animac ini sangat membantu untuk menghangatkan kantong darah yang mau ditransfer ke tubuh pasien. Itu kita maksimalnya kan di 39 derajat. Kalau suhunya dipanaskan di atas 42 derajat, sel darahnya akan rusak. Yang keempat, manfaat memakai Animac yaitu mengurangi ketidaknyamanan pasien pada pemberian cairan infus, darah, dan nutrisi yang dingin. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam tubuh, lebih baik dihangatkan dulu sehingga pasien merasa nyaman, seperti itu. Yang keempat, menghindari terjadinya pemborosan darah akibat terlalu panas. Darah tidak dapat dipergunakan kembali bila telah mengalami pemanasan lebih dari 10 derajat dan darah yang sudah keluar dari bank darah tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, ini darah ini tetap dipakai supaya tetap hangat karena tidak boleh turun dari 10 derajat, harus sesuai dengan suhu di asal kondisinya diambil, seperti itu. Jadi Animac ini dipakai itu untuk menghindari juga pemborosan darah dari bank darah misalnya atau stok darah yang ada di rumah sakit. Manfaat selanjutnya, mengurangi waktu melakukan pemanasan cairan dan darah. Kalau dulu itu kan masih dalam posisi konvensional atau banyak yang belum tahu teknologi penghangat darah dan cairan infus ini, mereka biasanya pakai handuk hangat atau diketekin dengan keluarga pasiennya supaya darah yang keluar dari bank darah yang dingin itu bisa dapat segera ditransfusi. Nah, alat ini mempersingkat waktu untuk dipakai langsung ke pasien karena
Suhu yang diatur itu adalah 32 sampai 39. Selanjutnya, manfaat memakai Animax itu mencegah terjadinya infeksi nosokomial dari penggunaan air yang mengandung bakteri patogen. Air tidak dianjurkan untuk digunakan dalam memanaskan cairan darah ataupun nutrisi. Jadi, dengan alat ini menghindarkan pemakaian konvensional dengan air. Kenapa? Karena dalam kondisi air itu tidak semuanya bersih, tidak semuanya steril, pasti ada kualitas air yang tidak bagus. Makanya dengan Animax ini disarankan untuk dihangatkan melalui cairan darah dan nutrisi pemakai Animax. Halaman 71, target user Animax siapa aja sih? Di sini bisa kita segmentasikan bahwa Animax itu dipakai lebih banyak di ruang ICU atau ICCU. ICCU itu Cardio Care Unit, Intensive Cardio Care Unit. Kalau ICU Intensive Care Unit ya. Jadi ini buat kardio. Bisa juga CICU buat yang rumah sakit sudah ada CICU-nya juga bisa dipakai di sini. Ruang perawatan, ruang OK atau IBS atau ruang pemulihan juga bisa dipakai ya. Ambulan sama di ruang HD atau hemodialisa bisa dipakai juga ya. Mengapa sih harus pakai Animax? Nah, ini poin yang harus kita jelaskan secara jelas ya kepada user di rumah sakit. Yang pertama, Animax itu suhunya bisa disetting 36 atau 39 derajat. Jadi ini sangat aman buat cairan darah dan cairan infus ya yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, tidak membutuhkan barang habis pakai seperti kantong pemanas khusus atau coil. Kenapa? Karena Animax itu free, merek apa aja bisa. Bebas, pakai merek apa aja bisa yang ada di rumah sakit. Selama diameter blood set atau infus setnya itu di 0,4 mm sampai dengan 0,5 mm. Nah, panas yang hilang setelah pemanasan kecil atau rendah karena jarak antar selang dengan pasien sangat pendek. Kalau terlalu panjang dari outputnya ke tubuh pasien itu nanti akan memuai. Kenapa? Karena akan terkontaminasi dengan suhu di ruangan ICU atau di OK yang dingin. Sehingga menurut prinsipal jarak maksimal yang paling optimal adalah 10 cm atau 30 cm. 30 cm itu sudah maksimal. Sehingga ketika kita setting 36 derajat yang masuk ke dalam tubuh pasien suhunya juga 36 derajat. Bila terlalu panjang itu akan mengakibatkan suhunya akan menurun jadi 1 derajat atau menurun jadi 2 derajat. Jadi tidak sesuai dengan harapan, tidak optimal. Untuk flow rate-nya itu lebih besar ya, 1-15 dan 1-20 mililiter per menit. Jadi kapan dipakai 1-15 ml per menit itu di ICU yang 24 jam, kapan dipakai 120 ml per menit itu di OK untuk mendapatkan darah yang lebih banyak. Nah, kapan dipakai suhu 36 derajat itu pada saat di ICU atau di ruang perawatan ya yang memerlukan 24 jam. Kalau 39 derajat itu dipakai biasanya di ruang OK atau di ruang IBS ya, sehingga butuh suhu yang cepat, suhu yang lekas dihangatkan supaya transfusinya atau istilahnya guyur itu di istilah teman-teman perawat di OK itu diguyur, suhunya ditinggikan supaya darahnya cepat mengalir ke tubuh pasien seperti itu. Dan kenapa harus Animax? Untuk persiapannya tidak membutuhkan waktu lama, 2-3 menit sudah bisa dilakukan transfusi. Lalu
Dapat juga mencegah terjadi panas berlebih dan kontaminasi. Yang ketiga poinnya, daya tahan yang kuat dan shock resistant dari casing. Nah ini supaya pede ya menawarkannya. Ini Animax ini jarang sekali masuk ke ruang IPSRS ya, atau ke teknisi sekarguna ya, karena bahannya itu dari Jepang itu terkenal bandel dan awet seperti itu, dan juga sudah menjadi terkenal dari 10 tahun yang lalu Animax ini. Halaman 73, kompetitornya itu ada Bigler, ada Hotline, ada Genflow, ada Barke, dan Nova. Ya, dimana di sini juga sama. Untuk lebih kurangnya bisa kita lihat dari range harga. Tentunya Animax itu sudah punya nama, sudah punya kualitas, sudah punya populasi yang sangat banyak, itu sudah terkenal. Nah, ini untuk SOP-nya di halaman 75 bisa lihat pemakaiannya sangat mudah, user friendly, di mana satu, alat Animax dan aksesorisnya disiapkan, yang kedua pasang klem atau pengait pada lubang di bagian casing alat dengan menggunakan baut yang sudah disediakan. Jadi kayak bracketnya sudah disediakan ya, sama kunci L-nya. Pasang strap atau tali pengikat yang berwarna kuning melalui lubang yang terdapat di atas pada alat. 4. Gantungkan atau kaitkan alat pada tiang infus dengan menggunakan strap atau tali pengikat yang warna kuning itu atau warna coklat ke klem, dan pastikan alat dekat dengan pasien. 5. Buka cover pada alat dengan menarik safety catch-nya atau kunci pengaitnya ke arah atas dan pasang selang infus pada tube setting channel atau tabung pengaturan saluran. Pastikan besarnya diameter selang untuk infusion set sesuai dengan spesifikasi AM3 4.1 sampai 5.0 ya. 6. Pilihlah model pemanasan selang tube setting channel atau tabung pengaturan saluran sesuai dengan flow rate yang dibutuhkan. Single channel setting, flow rate 1 sampai 15 ml per menit. Lalu yang pilihan kedua, flow rate-nya 1 sampai 20 ml per menit. Itu bisa disetting sesuai dengan kebutuhan user atau pasien. 7. Tutup cover pada alat dengan menarik safety catch atau kunci pengait ke arah bawah. Yang ke-8, isi selang infus dengan cairan atau blood set yang menggunakan gravitasi ya. Proses pemanasan hubungan kabel power yang terdapat pada alat ke sumber listrik 220 volt, ukuran standarnya di Indonesia. Kedua, hidupkan alat standby dengan menekan tombol power pada posisi on. 2A, kedua lampu indikator merah dan hijau akan menyala sesaat. 2B, display akan menampilkan kode 8.8 derajat Celcius sesaat, kemudian menampilkan suhu mesin saat ini. Lanjut ke halaman 76. Lakukan pengetesan alarm dengan menekan check button dan ditahan sekitar lebih kurang 3 detik untuk setting alarm atau simulasi alarmnya. 3A, lampu indikator merah akan menyala, buzzer akan berbunyi, ada alarmnya, display menunjukkan suhu 42 derajat. Keempat, pilihlah target suhu antara 36 derajat atau 39 derajat Celcius dengan menekan tombol temperatur setting button atau tombol penghangat suhu dengan ada simbol yang dilihat di mesinnya ya. 4A, target suhu banyak bisa di-set saat alat pada posisi standby. 4B, suhu berjalan atau proses pemanasan akan berhenti setiap kali alat dimatikan. 4C, settingan suhu bisa dilihat kembali dengan menekan temperatur setting button atau tombol pengatur suhu pada saat proses pemanasan berlangsung. Yang kelima, tekan tombol start untuk memulai proses pemanasan. Lampu indikator hijau akan tetap menyala selama proses pemanasan. Yang keenam, tekan tombol stop untuk menghentikan proses pemanasan. Yang ketujuh, matikan alat dengan menekan tombol power pada posisi off.
8. Tunggu beberapa menit hingga alat dingin. 9. Cabutlah kabel power yang menghubungkan alat ke sumber listrik. Lalu terakhir, keluarkan selang infus atau infuset dari alat. Catatan, kinerja pemanasan akan berkurang jika menggunakan selang atau infuset atau bloodset yang lebih kecil diameternya dari spesifikasi alat yang tertera. Yang kedua, pastikan cairan mengalir dalam arah yang benar. Pemanasan cairan tidak dapat dikendalikan jika cairan mengalir ke arah yang salah. Catatan ketiga, jangan menggunakan alat ini jika flow rate-nya yang diperlukan di bawah 1 ml per menit. Keempat, jika terjadi kasus flow pada cairan terhenti, maka tekanlah tombol off untuk memberhentikan proses penghangatan. Ini harga price list-nya Animax ya, 33 juta include PPN.